Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Nah adik-adik kamu tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya baik, sehat selalu dan selalu memuji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya. Dan kalau ada yang sakit, ada yang sakit, keluarganya atau kakek neneknya yang sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi adik-adik semua, karena hari ini adalah Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Kalian adalah bagian yang penting dari gereja adik-adik, karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Dari mana ya kita tahu? Kita tahu dari Alkitab, dan Allah ingin kalian datang untuk bersama-sama dengan Allah agar adik-adik semua dapat merasakan kasih dan sukacita yang telah Allah berikan kepada kita semua, terlebih-lebih kepada adik-adik ya. Dan juga Allah ingin kita bersekutu dan belajar tentang firman Tuhan sedari kecil. Dan untuk mengungkap rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi lagu I Am Here. Kita bernyanyinya bersungguh-sungguh ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti pujian tadi, kita mau bersyukur atas kasih Tuhan Yesus di atas hidup kita. Dan juga kita berterima kasih atas penyertaan Yesus di sepanjang kehidupan kita ya. Dan untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan,
Engkau selalu memberikan kami kesehatan, Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta ya. Kakak mau adik-adik semuanya menyiapkan Alkitabnya. Nanti minta tolong sama mama papanya atau kakaknya untuk membukakan ayat Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta ya. Dan juga kakak mau adik-adik menyiapkan hati, pikiran, dan fokus kepada firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita menyanyikan secara bersama-sama ya. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan melalui sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kami mau mendengar cerita Tuhan. Roh Kudus bekerja atas hidup kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang baik selama mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami Tuhan, sungguh menjadi kesukacitaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua, baik orang tua, kakek dan nenek, kakak dan adiknya, semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan jika pada hari ini ada dari antara adik-adik atau keluarga dari adik-adik yang dalam keadaan sakit, jangan sedih, tetap semangat, tetap percaya Tuhan itu baik. Dan mari kita menyambut berkat kasih dan setia Tuhan hari ini melalui cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita di sini yang pernah melihat gunung yang tinggi? Atau adakah di antara kita yang pernah mengunjungi beberapa tempat di dekat tempat kita? Ada yang pernah mandi di Sungai Gohong misalnya, atau di Danau Bahandang. Ada yang pernah ke Danau Biru, ataupun ke tempat wisata lainnya.
Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, sangat indah bukan tempat-tempat itu? Nah, bagaimana tempat yang indah itu bisa terjadi? Bagaimana tempat yang indah itu bisa ada dan kita nikmati sampai hari ini? Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan hari ini. Kita buka bagian pertama dari Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang pertama hingga pasal yang kedua. Adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, di situ dikatakan gelap gulita menguasai samudra raya. Jadi keadaan yang gelap itu seperti bola, gitu ya. Di bumi yang gelap itu seperti bola yang berwarna hitam. Sungguh tidak menarik ya adik-adik. Kita tentunya ingin melihat sesuatu yang indah. Allah juga demikian. Supaya yang hitam itu menjadi baik, maka kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Wah, ternyata keadaan bumi itu berubah seperti bola yang kemudian berwarna putih. Dan Allah kemudian memisahkan terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Tetapi rupanya bumi yang hanya berwarna terang dan gelap itu tidaklah sempurna, tidaklah indah. Maka kemudian Allah pun berfirman, jadilah cakrawala. Adik-adik semua, tahu tidak cakrawala itu apa? Cakrawala itu adalah langit. Jadi di situ Tuhan menciptakan langit pada hari yang kedua. Dan kemudian tidak cukup hanya itu saja. Allah kemudian berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah darat dan laut. Wah, ini sudah mulai nih. Ada yang mengisi bumi, ada gunung yang tinggi, ada lembah yang dalam, ada sungai yang mengalir indah, ada laut yang sangat luas, ada pantai dan juga ada daratan. Nah, ini sebenarnya sudah baik begitu. Tapi sepertinya masih belum lengkap, masih belum bagus juga sih. Harus lebih indah lagi. Untuk memperindah daratan, laut, dan juga gunung-gunung yang tinggi tadi, maka Tuhan pun berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadilah pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Nah, di situ mulai tumbuhlah segala jenis pohon buah-buahan, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu hari yang ketiga. Lalu Tuhan kembali berfirman pada hari yang keempat. Tuhan katakan, jadilah benda-benda penerang. Nah, adik-adik, benda-benda penerang ini Tuhan ciptakan untuk membedakan siang dan malam. Ada benda untuk menerangi siang dan ada benda untuk menerangi malam, supaya malam tidak gelap aja gitu. Jadi benda apakah yang Tuhan ciptakan untuk menerangi siang? Benda ini sangat besar sekali. Adik-adik pasti tahu kan, ketika bangun pagi dia terbit, dan ketika siang dia ada di tengah-tengah, bikin kita semua kepanasan tuh. Dan kemudian waktu senja dia akan tenggelam. Namanya matahari. Lalu kemudian Tuhan juga ciptakan loh yang lebih kecil untuk menerangi malam. Ayo, adik-adik pasti tahu nih. Namanya bulan. Dan ada lagi yang lebih kecil, yang banyak sekali bertaburan di angkasa, namanya bintang. Iya, adik-adik, Tuhan menciptakan semua itu pada hari yang keempat. Wow, ternyata semakin berwarna, semakin indah bumi yang Tuhan ciptakan ini. Tapi Tuhan katakan, ini belum cukup.
Maka pada hari yang kelima Tuhan berfirman lagi. Tuhan berfirman katanya, jadilah segala jenis binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang bergerak di air dan juga burung-burung yang ada di udara. Wah, di situ mulai ada ikan-ikan di sungai, mulai ada ikan-ikan besar di laut. Di situ mulai ada banyak burung, dari burung yang kecil sampai burung yang sangat besar sekali. Wah, keren ya adik-adik. Tapi rupanya Tuhan melihat sisi yang lain. Wah, itu masih di laut dan di udara loh, kata Tuhan. Tuhan juga mau kasih yang baik dan indah di daratan. Lalu Tuhan berfirman kembali pada hari yang ke-6. Tuhan katakan, jadilah segala ternak, jadilah segala binatang liar, jadilah segala binatang melata. Nah, di sini mulailah ada binatang-binatang buas seperti harimau, singa, serigala. Juga ada ternak, ada domba, ada kambing, ada kucing, ada ayam. Juga Tuhan ciptakan binatang melata. Ada ular. Wow, mengerikan ular ini. Tetapi Tuhan katakan ini bagian yang baik. Tuhan berikan masing-masing binatang ini dengan berbagai perbedaannya untuk melengkapi bumi. Yang Tuhan ciptakan ini sungguh baik adik-adik. Tetapi Tuhan katakan, kalau cuman ada binatang, kalau cuman ada tumbuh-tumbuhan, sepertinya ini tidak cukup. Tuhan memerlukan orang yang dapat menjaga dan juga memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Lalu Tuhan berinisiatif, saya mau ciptakan manusia yang serupa dengan saya. Lalu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Jadilah manusia itu, manusia laki-laki. Lalu kemudian manusia laki-laki ini dibuat tertidur oleh Tuhan. Ketika dia tidur, Tuhan ambil salah satu tulang rusuknya. Tuhan jadikan seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu mereka ditempatkan di sebuah tempat yang baik. Nama laki-laki ini adalah Adam dan nama perempuan itu adalah Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Dan mereka adalah ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Mereka cantik, mereka ganteng, mereka memiliki rasa mengasihi seperti kita adik-adik, seperti adik-adik, seperti mama, papa, dan juga keluarga yang lainnya. Mereka ini, ciptaan Tuhan ini mengenal Allah. Mereka mendengarkan suara Allah. Mereka juga bisa berbicara kepada Allah. Jadi kepada mereka Tuhan juga memerintahkan agar mereka menjaga segala yang Tuhan ciptakan dan juga mengelolanya dengan baik. Mereka boleh melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Ada begitu banyak bunga yang cantik, ada begitu banyak binatang, ada yang lucu, dan juga ada yang agak bikin takut gitu. Lalu kemudian mereka juga boleh melihat bagaimana indahnya gunung-gunung yang Tuhan ciptakan. Mereka sangat takjub, mereka sangat terpesona, dan mereka sangat memuliakan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat indah ya, sangat luar biasa apa yang sudah Tuhan ciptakan. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik melihat
bagaimana beraraknya awan-awan, bagaimana gunung-gunung, bagaimana sungai, bagaimana laut, bagaimana binatang-binatang dan bunga-bunga itu. Semuanya terjadi karena kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan penuh kuasa, Tuhan penuh kasih. Kalau mau melihat kuasa kemuliaan Tuhan yang lainnya, mari adik-adik sekarang berdiri di depan cermin. Ayo lihat. Mari lihat wajah adik-adik sekalian. Lihat tubuh adik-adik sekalian. Tuhan memberikan mata, 2 mata adik-adik untuk melihat, sehingga dapat melihat kebaikan Tuhan, keindahan yang Tuhan berikan. Tuhan juga berikan hidung untuk mencium. Tuhan juga berikan telinga untuk mendengar. Tuhan berikan mulut untuk berbicara. Tuhan berikan tangan untuk bekerja. Tuhan berikan kaki untuk berjalan. Tuhan berikan otak untuk berpikir. Wah, Tuhan sangat luar biasa ya. Lalu Tuhan juga memberikan jantung. Waduh, Tuhan memberikan lambung yang semuanya bekerja di dalam tubuh ini agar kita dapat hidup. Wah, bagaimana caranya? Tuhan bisa memberikan itu. Hal itu terjadi karena Tuhan yang berkuasa. Kita mampu menggerakkan tangan kita sampai hari ini. Kita mampu bernapas, kita mampu berbicara karena Tuhan yang luar biasa. Karena itu adik-adik, mari kita menghadap Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan tetap berterima kasih, mengucap syukur dalam taat dan hormat kita. Bagaimana caranya? Mari kita jaga, mari kita rawat apa yang sudah Tuhan berikan. Kita rawat bunga-bunga, kita rawat binatang yang ada, binatang ternak kita menjaga alam kita untuk tetap baik. Dan juga kita boleh menjaga kehidupan kita, menjaga mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki kita untuk terus mengucapkan yang baik, melakukan yang baik sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari berterima kasih karena keindahan dan keluar biasaan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, karena kita sudah mendengarkan cerita Tuhan, mari sekarang kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan luar biasa. Terima kasih atas gunung-gunung, terima kasih atas matahari, bulan, dan bintang. Terima kasih untuk segala binatang yang ada. Terima kasih untuk bunga-bunga yang indah. Dan terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mau berterima kasih, kami mau taat dan mengasihi Tuhan dan memelihara segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Tadi kita sudah belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta ya adik-adik. Dan juga kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan di minggu selanjutnya. Dan kenapa? Karena firman Tuhan itu sangat penting adik-adik. Dia berisi kebenaran-kebenaran yang sangat mengagumkan yang ingin Tuhan jelaskan kepada kita semua. Dan hanya dalam firman Tuhan saja kita belajar banyak tentang kebenaran Tuhan Yesus dan bagaimana cara kita mengasihi dan menaati firman Tuhan. Ini juga adalah keinginan Tuhan Yesus kepada kita agar kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal di firman Tuhan, dan juga belajar bersama-sama tentang rencana Tuhan Yesus atas kita semua ya. Diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya.
Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan atau uang kolektenya ke dalam amplop, lalu diserahkan kepada Kak Ivana atau Kak Tri yang tertera di depan layar ya adik-adik. Dan sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa yuk. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas rezeki-Mu yang telah Engkau berikan kepada mama papa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan sebagian dari rezeki kami untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk keperluasan kemuliaan nama-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati juga persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Wah adik-adik, tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, tadi kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya apa yang kami dapatkan, apa yang telah kami belajar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Dan juga jikalau ada keluarga kami yang sakit, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka dengan obat-obat yang mereka minum ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hari ini kami merayakan Hari Anak GKE. Kiranya Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang perlu pengasihan-Mu dan perlu juga belajar tentang firman-firman-Mu agar kami selalu tumbuh dalam-Mu ya Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,